Pukul 7:30 malam. Solo balapan perlahan mulai sepi, tapi di dalam diri justru mulai ramai. Kita berangkat. Saya bersiap meninggalkan kota, menuju sunyi yang memanggil dari jauh. Argopuro. Di tengah lampu-lampu stasiun yang temaram, saya memulai perjalanan. Bukan sekedar naik kereta, tapi menapaki niat yang sudah lama saya simpan untuk kembali merayakan lelah di jalur terpanjang Pulau Jawa. Gunung Argopuro adalah puncak tertinggi dari kompleks Yang Argopuro, sebuah jajaran gunung api purba di Jawa Timur yang membentang melintasi Probolinggo, Situbondo, Lumajang, hingga Bondowoso. Udah jalan-jalan, kalau berhentinya lama kita jalan-jalan. Jalan-jalan Sama kayak kemana? aku. Oh iya. Ini nyamain. Inilah pertemuan kami kali pertama, tapi rasanya seperti kawan lama yang hanya tertunda jumpanya. SKSD sih. Sebelum kaki melangkah jauh, kita harus beri waktu kepada tubuh untuk bersiap. Napas ditata, beban disesuaikan, dan dalam hati satu persatu doa dilafalkan. Ini bukan sekedar pemanasan, ini ritual kecil untuk menghormati jalur panjang yang akan kami tapaki. Katanya, pendakian dimulai dari kaki, tapi kami milih gas dulu pakai ojek. Jalanan sempit, batu loncat sana-sini, dan tiap guncangan sukses bikin jantung ikut mendaki. Tapi di balik helm dan debu jalanan, ada tawa yang gak bisa disembunyikan. Ini bukan sekedar ojek, ini roller coaster versi gunung. Pembuka adrenalin sebelum kaki benar-benar mulai menanjak. Di tengah jalan sempit berbatu, kami berpapasan dengan warga. Tak ada klakson, tak ada terburu-buru. Hanya saling senyum, saling mengalah, seolah alam mengajarkan. Siapapun yang naik harus tahu cara untuk memberi jalan. Bere langkong, Pak. Mata air 1. Berapa jam tadi Pak perjalanan, Pak? Hampir 1 jam. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Afdil. Pak Afdil. 45 menit lumayan banget. Gila. Makasih ya Pak Afdil. Pelanggaran. Kamu kos. Mengasuh 2 bocil. Enggak bocil tahu. Bocil. Wow. Belum apa-apa udah bagus. Oke, sini. Berdua. Untuk memulai perjalanan 3 hari 2 malam pada Suara ojek sih. pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kaki melangkah, kami tundukkan kepala, mengucap syukur, memohon perlindungan, dan menitipkan harapan agar langkah kami selamat dan alam bersedia menerima. Argopuro. Cerah. Jalur pendakiannya terhampar sejauh lebih dari 60 km, terpanjang di Pulau Jawa. Di sisi barat, Danau Taman Hidup berkilau tenang pada ketinggian 1957 mdpl, dikelilingi oleh hutan berkabut yang mistis. Menapaki Argopuro bukan sekedar mendaki, tetapi perjalanan menyelami landscape purba, keindahan, dan legenda yang abadi. Semangat Pak Hanafi. Oke. Let's go. Gak apa ya Pak sambil ngevlog ya? Jalur awal kayak begini nih. Langkah kami terus berlanjut, menyusuri jejak-jejak sempit yang kadang terasa licin, diapit akar-akar tua dan tanah basah yang menahan setiap pijakan kami. Lalu tiba-tiba, jalur seolah menghilang, ditelan ilalang tinggi dan rumput liar yang menjulang. Rapat, seakan ingin menguji nyali kami. Di tengah semak yang menggores kaki,
dan kabut yang turun perlahan, kami belajar satu hal, bahwa perjalanan ini tak selalu jelas jalurnya. Tapi selama kaki masih melangkah dan hati tetap terbuka, kita pasti akan sampai. Ada tuh, tapi udah mau jadi ini semua. Renggani. Hati-hati, banyak tanaman menarik yang ternyata beracun. Buka jalur. Tahu nggak? Mata air. Gimana Bang Frans? Perjalanan sampai ke mata air 2. Baru berapa kilo tadi? 3 kilo ya. Oh. 3 kilo. Tapi kalau dari kita base camp naik Gojeknya 8 kilo, sangat worth banget untuk naik Gojek. Ya, Worth every penny. jadi nggak sia-sia sih, emang harus naik Gojek. Bukan Gojek ya? Ojek. Aduh. Naik ojek ya bener. Nah, kita mau makan sekarang. Makannya gimana? Udah disiapin? Udah ini ada makan 2 bungkus nasi ya, ada telur sama ayam ya, induk ayam sama anak ayam. Mantap. Oke, kita istirahat dulu. Bapaknya cepet banget jalannya. Ya, Heran. sudah biasa. Gimana Cecil? Mantep gak? 1,5 jam kurang. Oh iya, cepet banget ya. Langkah kami mulai memberat, napas pun mulai memendek. Kami berhenti sejenak, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk mengingat. Perjalanan ini bukan soal cepat sampai, tetapi bagaimana kita bisa bertahan dan juga menikmati jeda. Kalimantan basah. Mana kagak kelihatan keringetnya. Iya. Capek tambah easy. Easy peasy squeezy. Gitu doang. Hah, ada jalan enak milihnya yang wah, emang nih si bapak. Lah, sama aja. Ke hutan. Ada yang lagi bertunas lagi. Cuman nggak ada bunganya ya. Pemandangan Sabana kecil dari atas. Tapi katanya jalannya masih jauh sih. Noh, Kompleks ini menyimpan jejak sejarah vulkanik dengan kaldera tua dan puncak-puncak yang megah. Terdapat 3 puncak utama, yaitu Puncak Argopuro setinggi 3088 meter, Puncak Hyang, dan Puncak Rengganis yang menawarkan panorama luas Sabana Cikasur yang legendaris. sabana kecil. Woohoo! Oh my god. Akhirnya, sabana pertama. Sabana kecil ini indah, luas, dan terbuka. Tapi, tahukah kamu? Sabana ini sebenarnya adalah kegagalan suksesi hutan. Alih-alih kembali menjadi hutan yang lebat, tanah ini terhenti di tahap peralihan karena kebakaran, perambahan, atau gangguan manusia. Cantik, iya, tapi juga jadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak alami benar-benar berjalan secara alami. Keren! Hey! Di sabana kecil ini, kami akhirnya duduk tanpa dikejar target.
enak banget ya ngelamun di sabana. Tidur nggak sih? Jangan sih. Berarti tadi kita di atas sana ya? Iya. Wow. Iya. Masa sih? Not bad. Turun dari sana tuh. Kita naik terus turun sini. Habis itu naik. Tinggi juga ya kalau dilihat ya. Lumayan ya. Obrolannya ngalor ngidul, entah soal jalur, bekal, atau hidup itu sendiri. Langit luas, angin pelan, dan tawa kecil yang mungkin takkan terdengar siapa-siapa, kecuali gema gunung, yang diam-diam merekam semuanya. Ya Allah, dasar cewek. Biasa cewek-cewek itu harus memotret. Edelweiss pertama selama pendakian. Mulai berkabut, bagus. Adem deh, alhamdulillah. Nah, bunga liar satu ini tampak cantik dan estetik, tapi ini adalah Ageratina, tanaman invasif yang perlahan menggeser flora endemik pegunungan. Tumbuh cepat, merebut ruang, dan tanpa sadar, kitalah yang membantu penyebarannya lewat sepatu, pakaian, dan jejak yang tertinggal. Kaki kita aja nggak kelihatan, coy. Kita memang tidak berniat merusak, tapi dampaknya bisa panjang. Nih, bekas-bekas kebakaran hutan, cantik banget. Oh my god, sabana besar. Wah, perfect, cantik banget. Wah, lihat, alam seindah ini, dan kamu cuma rebahan di rumah. Harus coba ini sih ke Argopuro, karena nggak terlalu ramai. Memang terpanjang sih, cuman worth it. Panas tapi puas, ngerti nggak? Iya, jadi kami lagi di sabana besar. Oke guys, gue udah nyampe dek ini. Lagi effort buat foto. Ini Pak tukang fotonya lama. Udah, ulangin lagi. Ulangi lagi. Oke. Ternyata bawa payung ke sabana itu nggak lebay. Itu survival kit buat cuaca yang mudi. Miring. Teman-teman. Selamat datang di Sabana Cikasur. Cikasur bukan sabana biasa. Dulu, dataran ini pernah jadi ladang Belanda. Dan lebih jauh ke tengah, tersisa bekas landasan udara yang konon dipakai untuk misi logistik dan pertahanan saat penjajahan. Ya udah sampai, guys. Kini, rumput tinggi menelan jejaknya. Tapi sejarahnya masih bergema di senyapnya angin. Di sabana yang sunyi ini, kita tidak sekedar melintasi alam, tetapi juga melintasi waktu. Nah, ini adalah selada air yang katanya wajib dimakan kalau kita ada di Cikasur. Kadang banyak merak di sini, tadi katanya ada. Cuman kita nunggunya besok pagi aja ya. Nggak sakit. Wah, sombong banget. Beneran? Sombong banget. Nggak kok. Iya, mana nggak banyak orang tahu lagi. Baru Aku juga. Gimana tuh? kan ada Puncak Rengganis kan. Ha-ha. Jadi itu namanya Dewi Rengganis, kayak ya dia diisukan salah satu selirnya Prabu Brawijaya gitu. Oh, Dia mautnya tinggal di puncak situ. maunya? Dia punya istana di situ lah. Oke. Terus kenapa nggak jadi? Ya dia jadi di situ emang. Oh iya. Iya. Oh. Bahkan nanti kita melihat bekas candi-candinya gitu. Oke, besok kita akan lihat.
Cikasur bukan cuma hamparan sabana. Ia menyimpan jejak panjang dari legenda hingga kolonialisme. Konon, di masa lampau, tempat ini menjadi pelarian Dewi Rengganis, mengendap dalam sunyi Argopuro. Lalu datang masa kolonial. Belanda membuka dataran ini menjadi perkebunan dan peternakan rusa, dikelola oleh Lideboer. Pada tahun 1935, pilot G. de Schuler mendaratkan pesawat de Havilland Moth di Cikasur. Ia menyebut tempat ini sebagai an arch paradise atau surga kecil di atas awan. Tapi perang dan kemerdekaan mengubah segalanya. Landasan dibiarkan terbengkalai, bangunan runtuh dimakan oleh waktu. Kini Cikasur kembali liar. Rumput menelan sejarah. Tapi bagi yang lewat, sabana ini tetap bercerita. Lewat angin, kabut, dan jejak samar di tanahnya. Wih, Ya, nanti makan-makanan dikumpulin digantung nggak, Pak? banyak babi ya Pak ya? Ini bukannya di belakang tuh. Oh, buat mandi tuh. Buat babi. Pak ngeker-ngeker mbak. Untung gak ada ayahnya. Ngomongnya pas dia udah naruh. Udah siapin semua kan ini? Udah. Keren. Capek? Udah bisa pagi badannya bagus. Amin. Masak apa kita Pak hari ini? Menunya buat makan malam. Tumis dada air. Nah, ini Rendang daging sapi ya. rendang daging sapi. Niat banget. Ini daging sapinya berarti masih mentah Pak? Iya, Udah dipotong-potong belum? udah. Oh, tak kira harus nyembelih dulu. Di bawah sapinya. Iya lagi. Ini adalah koki handal Tuh kita. lihat tuh. Zoom in. Nah, ini selada air yang tadi kita dapatkan, bukan saya sih yang dapat. Kecil-kecil ya. Wow. Ih, wangi banget loh. Enak. Yang jadi kan Gimana air? Mantap. Oke. Jadi ini tempat mata airnya keluar. Jadi benar mata airnya tuh dari sini. Jadi nggak boleh mandi di sini karena mata airnya di sini. Real dari bawah naik. Ya Allah, mau mandi aja begini amat ya. Hati-hati ya. mikir naiknya. Tahu nggak itu kaki bukan bersih, nanti naik kotor lagi. Bukan, nanti si lumut ini naikin ke atas. Biar Ini. biar si lumutnya itu nanti biar jadi pijakan kalau mau naik. Oh ini seladanya. Oh, paham. Aku ambil. Ya, ditaruh di ini. Ini nggak mungkin ada. Ular nggak? Ada nggak? Nggak. Insya Allah nggak ada. Kalau ada ya udah. Ini dipotong nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang Nggak fungsinya. pas ya. Gini. Nah, Oh ya, pinter. Good. Ini enak banget jujur. jadi lucu nggak sih? Enggak kok. Enggak lumutan kan dia? Nah, Oke. Di dalam Sungai Kolbu, kita akan banyak menemukan kumbang air. Kabar baiknya, mereka tidak akan menggigit. Gimana masakannya Pak Andri? Enak. Bohong ya? Nambah berapa kali? Nambah satu kali 2 kali. Dua kali berarti. satu kali dong. Ya 2 kali kan? Enggak, nanti semuanya satu kecuali sayurnya. Nah ya soalnya habis. Iya. Cecil nambah berapa kali? OPW bersih. Berarti udah 2 kali. 1 ya? Oke. Aura berapa kali? 2 kali. Oh ya lumayan. Kamu? Udah habis. Hah? Ngomong Tapi udah nambah kan tadi? Belum. Aduh. Wah gimana ini? Andong. Oh ya udah oke. Nah dia nih yang paling banyak. Berapa kali nambah? Nggak nambah tapi saya ngambil plong. Nasinya 2. Aku kira tadi kamu bikin ini loh, pucuk apa namanya? Kalau buat tumpeng. Tadi itu nasi yang tadi siang. Tadi siang dia itu. 2. Tambahin 1. Astagfirullah, kamu makan berapa kali berarti? Nah iya. Senja jatuh perlahan di sabana. Langit mewarnai wajah-wajah lelah yang tak banyak bicara, tetapi saling mengerti. Tak butuh banyak kata, cukup duduk berdekatan, menonton hari pulang,
bersama mereka yang tetap tinggal. Api ini mungkin kecil, tapi hangatnya cukup untuk menyatukan kami malam itu. Cikasur di hari pertama bukan cuma tempat untuk beristirahat, tetapi jadi ruang untuk diam, berbagi cerita, dan menyadari betapa jauhnya kaki melangkah. Gunung bukan sekedar puncak, ia adalah perjalanan, pelajaran, dan kadang pengingat bahwa indah tak selalu harus terlihat megah. Terima kasih hari pertama, kami masih punya cerita yang belum selesai. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.